Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Livanda Zulko dengan NIM 178, Einani Widya Tantri dengan NIM 182, Sinta Renayasari dengan NIM 188, Ayu Nastiti Rizky dengan NIM 190, Rizky Dewi dengan NIM 191, Atia Nashwa dengan NIM 205, dan Turaya dengan 208. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikoedukasi. Yang pertama, mengenai psikologi dan perilaku. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang jiwa yang berupa tingkah laku dan proses mental. Fungsi psikologi sebagai ilmu yaitu menjelaskan dan memprediksikan mengenai apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku dapat terjadi, serta mengendalikan tingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Kajian psikologi meliputi psikologi perkembangan yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku, psikologi sosial yang berupa studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, psikologi kepribadian yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta psikologi kognitif yang mempelajari kemampuan kognisi seperti persepsi, proses belajar, kemampuan memori, atensi, kemampuan bahasa, dan emosi. Wilayah terapan psikologi dapat berupa psikologi pendidikan, psikologi sekolah, psikologi industri dan organisasi, serta psikologi klinis. Selanjutnya mengenai consciousness atau kesadaran. Banyak tokoh yang mengartikan kesadaran dalam perspektifnya masing-masing, sehingga pengertian kesadaran sangat bervariasi. Berikut ini berbagai perspektif tentang kesadaran. Yang pertama yaitu perspektif fisiologis, yang menggambarkan kesadaran sebagai hubungan fungsional antara psikologis dengan stimulus fisik. Yang kedua, perspektif elementaristik atau strukturalisme, yang mendefinisikan kesadaran sebagai jumlah total pengalaman mental pada saat tertentu dan pikiran sebagai akumulasi pengalaman seumur hidup. Yang ketiga, perspektif fungsionalisme, yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki emosi, ambisi, dan kecerdasan serta akal budi, sehingga kesadaran menjadi hal penting dalam setiap tindakan manusia. Yang keempat, perspektif holistik atau gestalt. Pandangan gestalt menyatakan bagaimana pikiran mengorganisir berbagai stimulus yang kemudian membentuk persepsi. Persepsi manusia bisa lebih luas dari sensasi stimulus yang diterima, sehingga menyebabkan respon manusia satu dengan yang lain berbeda. Selanjutnya, perspektif eksistensialis. Sebuah proposisi sentral dari eksistensialisme adalah bahwa keberadaan mendahului esensi, yang berarti bahwa pertimbangan paling penting bagi individu adalah bahwa mereka adalah individu-individu yang bertindak dan bertanggung jawab secara independen. Yang terakhir yaitu perspektif transpersonal atau mindfulness. Aliran transpersonal memandang kesadaran manusia dari berbagai dimensi, baik dari kognitif, spiritual, dan lainnya. Sensasi dan persepsi. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Kata sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih umum, sensasi bisa diartikan sebagai sebuah aspek kesadaran yang sangat sederhana sebagai hasil dari indera kita, seperti panas, warna, aroma, rasa, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sensasi. Yang pertama yaitu sensasi penglihatan, yang kedua sensasi pendengaran, yang ketiga sensasi peraba, yang keempat sensasi pengecap, dan yang kelima sensasi penciuman. Proses terjadinya sensasi yaitu dengan penerimaan stimulus, lalu proses fisiologis, dan yang terakhir yaitu proses psikologis. Persepsi adalah cara seseorang untuk memahami sesuatu ataupun cara bagaimana mereka melihat sebuah objek. Proses persepsi adalah seleksi, lalu interpretasi, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan informasi tersebut hingga sampai. Jenis-jenis persepsi. Yang pertama yaitu persepsi visual, yang kedua persepsi auditori, yang ketiga persepsi perabaan, keempat persepsi penciuman, kelima persepsi pengecapan, keenam persepsi sosial, ketujuh persepsi bicara, kedelapan persepsi wajah, kesembilan sentuhan sosial, dan yang terakhir ke-10 yaitu persepsi melalui indera lainnya. Kognisi merupakan proses mental seorang individu yang berfungsi untuk menyadari dan mempertahankan hubungannya
dengan lingkungan, baik lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Proses kognisi meliputi sensasi, persepsi, perhatian, ingatan, asosiasi, pertimbangan, pikiran, dan kesadaran. Memori merupakan alat penggambaran tentang pengalaman masa lalu kita yang informasinya digunakan untuk di masa sekarang. Operasi memori ada 3, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Unsur-unsur pembentuk memori ada learning, retention, dan remembering. Memori terdiri atas 3 jenis, yaitu memori autobiografis, memori episodik, dan memori semantik. Terdapat 6 kelompok fungsi memori, yaitu kemampuan spasial, karakteristik fisik dunia sekitar kita, hubungan sosial, nilai-nilai sosial, keterampilan motorik, serta keterampilan perseptual. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalkan kata dan gerakan. Proses pemahaman bahasa biasanya dimulai dengan mendengarkan bunyi dan suara, kemudian mengenali bunyi tersebut dan memahami katanya, kemudian merangkainya secara sintaksis dan semantik. Istilah intelligence berasal dari kata Latin yakni intelligere yang berarti memahami atau to understand. Kalimat ini pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer pada tahun 1855 pada bukunya The Principle of Psychology pada tahun 1885 yang memandang bahwa intelijensi sebagai suatu karakteristik biologis yang berkembang melalui adaptasi organisme dengan lingkungannya. Ada banyak sekali teori intelijensi yang berkembang. Fluid intelligency cenderung tidak berubah setelah umur 14 tahun hingga 15 tahun, sedangkan crystallized intelligence masih terus berkembang pada usia 30 hingga 40 tahunan, bergantung pada peningkatan pengalaman dan pengetahuan. Solving dan kreativitas. Pemecahan masalah atau problem solving merupakan bagian dari keterampilan atau kecakapan intelektual yang dinilai sebagai hasil belajar yang penting dan signifikan dalam proses pendidikan. Penghalang mental di dalam proses penyelesaian masalah yaitu yang pertama, functional fitness, yang kedua, mental set, dan yang ketiga, perceptual at frame. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu dengan sadar akan masalah, yang kedua paham akan masalah, ketiga ketahui penyebab masalah, keempat mulai sederhanakan masalah, kelima fokus pada solusi, keenam kenali kemungkinan penyelesaian, ketujuh menemukan strategi penyelesaiannya, kedelapan tinjau kemungkinan implementasi pemecahannya. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dasar yang dimiliki manusia antara lain bahagia, takut, jijik, sedih, marah, dan terkejut. Emosi meliputi pengalaman sadar yang subjektif dibarengi dengan reaksi tubuh. Fungsi emosi yang pertama memberikan kekuatan untuk membela dan mempertahankan diri terhadap gangguan atau rintangan. Yang kedua pembawa pesan, yang ketiga sebagai pembangkit energi. Fungsi lainnya yaitu emosi sebagai naluri bertahan hidup, emosi sebagai komunikasi, emosi sebagai rasionalitas, emosi sebagai heterostatis, emosi sebagai kognisi, emosi sebagai komunikasi otak dan diri, dan emosi sebagai pengaturan diri. Komponen emosi. Yang pertama komponen kognitif, yaitu sadar subjektif antar individu. Yang kedua komponen fisiologis, yaitu autonomic arousal. Yang ketiga komponen perilaku, yaitu ekspresi wajah. Teori emosi. Yang pertama, perspektif biologis atau fisiologis, suatu reaksi fisik yang melibatkan bagian spesial dari sistem saraf. Yang kedua, perspektif kognitif atau intrafisik. Emosi dipandang sebagai perasaan subjektif dan melibatkan aspek kognitif yang mempengaruhi emosi. Baik, kemudian yang terakhir ada referensi yang kami gunakan, ada dari buku Schools, kemudian ada PowerPoint pembelajaran, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.